Saya Adam Kurniawan, saat ini bekerja di Eksekutif Nasional Walhi sebagai manajer pengembangan wilayah Pulau Rakyat. Indonesia akan mengalami puncak bonus demografi pada tahun 2030. Apa itu bonus demografi? Menurut United Nations Population Fund, bonus demografi adalah kondisi ketika masyarakat produktif lebih banyak daripada masyarakat berusia non-produktif, atau jumlah masyarakat produktif menguasai 70% populasi suatu negara. Usia produktif adalah mereka yang berada dalam rentan usia 15 hingga 64 tahun. Sementara yang non-produktif berada pada umur di bawah 15 tahun dan berada di atas 64 tahun. Pada puncak bonus demografi berlangsung, penduduk Indonesia yang berusia produktif diperkirakan akan berjumlah 180 juta jiwa. Sementara yang tidak produktif berjumlah 60 juta jiwa. Artinya, setiap 100 orang penduduk produktif akan menanggung 44 orang penduduk non-produktif. Atau dalam satu rumah yang terdapat 4 orang produktif akan menanggung 1 orang yang tidak produktif. Ada negara yang berhasil memanfaatkan bonus demografi dengan maksimal, seperti Cina, Korea Selatan, Jepang, dan Singapura. Negara yang ingin mendapatkan manfaat dan mencapai keberhasilan dari bonus demografi harus memastikan pelayanan kesehatan dan peningkatan kualitas pendidikannya semakin membaik. Bonus demografi akan berjalan beriringan dengan tingkat urbanisasi. Populasi penduduk usia produktif yang meningkat tentu akan berjalan seiring dengan perpindahan penduduk ke kota-kota. Indonesia menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan urbanisasi tercepat di dunia. Sayangnya, pertumbuhan kota tidak sejalan dengan daya dukung lingkungan perkotaan. Saat ini hanya 40% rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air bersih. Sementara, hanya 2% penduduk kota yang memiliki akses kepada sistem sanitasi terpusat. Kita bisa lihat, bonus demografi berjalan beriringan dengan perpindahan tenaga produktif ke perkotaan. Itu artinya, kota akan mengalami lebih banyak beban dengan tingkat persaingan yang makin tinggi. Nah, apakah tenaga produktif yang akan pindah ke kota memiliki pendidikan dan keterampilan yang memadai dan siap bersaing untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak di kota? Menurut laporan dari United Nations Development Program, peringkat Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di Indonesia hanya berada pada urutan 113 dari 188 negara di dunia. Itu artinya sangat rendah. Artinya, perlu ada dorongan yang kuat untuk memastikan negara berpihak pada peningkatan kualitas manusia di Indonesia. Lalu, siapa yang paling potensial mengambil peran mendorong pemerintah untuk berpihak pada peningkatan kualitas manusia? Belajar dari sejarah, jika kita menginginkan perubahan yang fundamental, jika kita berharap negara ini secara serius menerapkan kebijakan yang berorientasi pada perbaikan kehidupan rakyat, mendukung generasi muda menyongsong bonus demografi, maka pemudalah yang paling potensial melakukannya. Sebenarnya apa saja sih kiprah anak muda di era milenium keempat ini? Pada skala internasional atau skala global, kita tahu Larry Page dan Sergey Brin itu mendirikan Google pada 7 September 1998. Saat itu, keduanya baru berusia 25 tahun. Juga ada Mark Zuckerberg yang mendirikan Facebook sebagai pelopor media sosial pada tahun 2004. Saat itu, Mark baru berusia 20 tahun. Google dan Facebook membawa perubahan mendasar pada kehidupan kita. Pendiri Google dan Facebook kemudian sukses menjadi pengusaha dan masuk dalam jajaran orang-orang terkaya di dunia. Sebelum Google dan Facebook hadir, orang-orang kaya di dunia selalu berasal dari pengusaha minyak, pengusaha perkebunan besar, pemilik industri manufaktur, dan biasanya kekayaan tersebut atau usahanya itu didapatkan secara turun-temurun.
Lalu hadirlah anak-anak muda seperti yang kita sebutkan tadi, menjadi pesaing baru dan terbukti bisa menjadi pengusaha besar dan masuk dalam jajaran orang-orang terkaya. Di dalam negeri kita bisa lihat terobosan orang-orang muda yang mengandalkan teknologi digital sebagai tulang punggung. Ada Nadiem Makarim yang mendirikan Gojek pada saat masih berusia 26 tahun. Saat ini Gojek memiliki 2 juta mitra dan 900.000 merchant. Belva Devara yang mendirikan Ruang Guru masih berusia 24 tahun. Ruang Guru telah digunakan lebih dari 15 juta pelajar dan sekitar 300.000 guru di seluruh Indonesia. Dari Nadiem dan Belva kita bisa melihat betapa dahsyat potensi kaum muda bila mendapatkan dukungan untuk mengakses pendidikan dan dukungan yang memadai untuk menggapai cita-citanya. Pertanyaannya, apakah akses pendidikan dan dukungan yang memadai untuk tumbuh kembang generasi muda di Indonesia sudah bisa didapatkan secara merata? Ada data yang menyebutkan pada tahun 2014, para pekerja di negeri ini ternyata persentase paling besar merupakan lulusan sekolah dasar, yakni 47,1%. Diikuti lulusan SMA sederajat sebanyak 25,4%. SMP sebanyak 17,7%, serta diploma 2,6%, sementara sarjana hanya sebanyak 7,2%. Itu artinya banyak sekali orang muda, tapi kebanyakan hanya lulusan sekolah dasar dan bekerja di sektor informal. Rendahnya tingkat pendidikan pada usia produktif kerja menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah terhadap kehidupan rakyat. Dan tentu saja itu akan membuat bonus demografi berbalik menjadi ancaman. Pada sektor bisnis dan pengembangan teknologi, kaum muda sudah membuktikan diri mampu tampil di garda terdepan dengan contoh kasus Nadiem dan Belva. Namun yang patut dicatat, pencapaian tersebut tidak lahir dari skema dan dukungan negara. Maka tidak heran, hanya mereka yang berasal dari kelas menengah dengan dukungan kuat yang bisa tampil dan menjadi sukses. Selebihnya yang berasal dari kelompok ekonomi rendah yang populasinya jauh lebih besar terjebak menjadi pengangguran atau pekerja sektor informal yang pendidikannya hanya rata-rata SMP. Lemahnya dukungan kebijakan pemerintah sebenarnya bisa dilihat dari absennya peran kaum muda pada ranah politik dan kekuasaan. Pada ranah itu, kaum muda belum memiliki kemampuan untuk bersaing. Lalu siapa yang akan mengambil peran memberikan dukungan kepada kaum muda agar memiliki bekal dan kemampuan yang cukup untuk mengambil peran politik, agar memiliki posisi tawar yang cukup untuk mendorong pemerintah menerapkan kebijakan yang berpihak kepada mereka sebagai pewaris kehidupan bangsa? Kita tidak punya banyak pilihan. Kita hanya bisa berharap pada organisasi masyarakat sipil. Organisasi masyarakat sipil harus mengambil peran yang signifikan dalam mempersiapkan dan memberikan dukungan kepada anak muda untuk bisa membangun kapasitasnya secara maksimal dalam rangka mempengaruhi kebijakan pemerintah. Organisasi masyarakat sipil juga harus siap menjadi alat juang kaum muda untuk memastikan pemerintah menerapkan kebijakan yang mendukung mereka, untuk memastikan bahwa bonus demografi ini bisa membuat anak-anak muda lebih berperan dalam memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara. Langkah konkretnya, organisasi masyarakat sipil harus memberikan ruang yang besar kepada kaum muda untuk mengambil keputusan-keputusan strategis organisasi. Jangan biarkan kaum muda hanya berkutat pada pekerjaan-pekerjaan teknis di lapangan atau kerjaan-kerja administratif. Mereka harus punya keberanian untuk menentukan arah organisasi masyarakat sipil sebagai alat juangnya. Terima kasih.